Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun, sen, dan standar. Kelebihannya, spread tipis mulai dari 0,7 pip, eksekusi market dimulai dari 0,01 detik, di mana saat volatility tinggi kita masih tetap bisa entry ataupun exit dengan cepat. Kemudian ada akun free swap, kalaupun ada posisi menginap lebih dari 1 hari ataupun 1 minggu, tanpa ada biaya ataupun komisi tambahan. Dapatkan cashback atau promo rebate sebesar 20% untuk akun standar dan 10% untuk akun sen dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Metode deposit mulai bank lokal dan sudah tersedia untuk dompet elektronik, prosesnya hitungan menit. Khusus promo rebate ini hanya berlaku dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, promo rebate tidak akan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Channel Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video kemarin ya. Untuk hari ini tanggal 15 Agustus sampai dengan nanti menjelang penutupan market. Kalau dilihatin dari segi fundamental, untuk hari ini yang akan menjadi fokus nanti malam itu ada retail sales ya. Data yang sebelumnya itu kan 0,5%, diperkirakan ada penurunan. Jadi kalau misalkan nanti yang keluar itu adalah di bawah daripada perkiraan dan di bawah daripada data yang sebelumnya, negatif untuk indeks dolar, gold itu bisa balik lagi ke atas. Tetapi kalau misalkan surprise positif atau tetap misalkan ya data yang sebelumnya kan 0,5, yang keluar adalah 0,4 atau 0,5 atau bahkan di atasnya 0,5, berarti surprise itu bisa ngedorong untuk indeks dolar itu lanjut menguat dan gold itu bisa turun lebih dalam. Kemudian yang kedua, retail sales dari segi monthly-nya ini tetap 0,6. Jadi kalau misalkan kedua data yang keluar nanti ya, antara penjualan retail inti ini dan retail sales dari segi monthly-nya, kategorinya adalah kedua data tersebut positif, ini bisa ngedorong untuk indeks dolar menguat. Misalkan negatif, ini bisa ngedorong untuk indeks dolar melemah. Kemudian jam 9-nya ada ekspektasi daripada Michigan ya. Jadi trigger terakhir untuk minggu ini itu kurang lebih nanti sekitar jam setengah 8 malam itu yang paling penting. Kemudian tambahannya itu di jam 9 malam. Tapi dari segi kesimpulannya, kalau dilihatin ada yang menurun dan ini tetap ya, ini gambaran saya sementara sih masih flat ya. Jadi kalaupun ada kenaikan ataupun ada penurunan dari segi retail salesnya, itu kemungkinan nggak jauh. Langsung dari segi teknikalnya aja, untuk indeks dolar sendiri open market kemarin itu kan berada di area support, kenaikannya ketahan di batas atas pivot, kemudian dia langsung turun ke bawah, tidak mampu mencapai support kedua weekly yang berada di 97,56, kemudian pullback kembali ke atas, didukung dari segi fundamental kemarin yang rilis yaitu positif untuk indeks dolar dari PPE-nya, makanya dia naik. Tetapi untuk kenaikannya ini dia juga masih belum mampu mencapai keseimbangan harga atau sebagai pivot weekly, dan saat ini harga ini turun kembali, masih menguji level area support pertama weekly yang berada di zona blok hijau ya, 98,13. Tetapi dari segi zona supply yang di kiri di sini sudah di break, jadi ada kecenderungan sebelum untuk indeks dolar dari segi teknikalnya ini keangkat lebih tinggi kembali, kemungkinan waspada potensi koreksi, dan misalkan koreksi terjadi, pantau level area zona yang saya blok hijau 98,00, misalkan mampu maintain di bawah level area tersebut, ada kecenderungan bisa jadi ini sebelum naik lebih tinggi, koreksi dulu turun, mengambil zona demand yang bagian bawah di sini, areanya adalah 97,95 sebelum pelan-pelan rambat ke atas kembali. Ini juga didukung dengan data malam ya. Ini misalkan data yang keluar adalah positif, ini bisa lari ke atas ke zona tengah atau sebagai pivot 98,500, zona pantau maksimumnya sementara berada di 98,65. Tetapi kalau misalkan data retail sales yang nanti dirilis adalah negatif, ini bisa berpeluang mendadak langsung ke support 2 weekly yang jatuh di 97,56. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar, zona pantaunya untuk hari ini sampai dengan menjelang penutupan market, level kunci untuk koreksi dari segi tempeling kecil adalah 98,00. Misalkan mampu maintain di bawah level area tersebut, waspadai balik ke 97,94 sampai dengan 97,85 terlebih dahulu. Tetapi kalaupun ada kenaikan, kemungkinan gambaran saya tidak jauh-jauh untuk hari ini sampai dengan menjelang penutupan market di batas atas pivot maksimum. Tapi kalau retail salesnya negatif,
pantau di area support kedua weekly. Selanjutnya dari segi gold, untuk perjalanan minggu ini ya, open market itu kan diawali dari area resisten ya, ada sedikit gap atas, kemudian harga ini kan drop secara signifikan juga. Penurunannya itu sudah mampu jebol di level area sebagai batas konfirmasi ya, 3339 dua kali dijebol. Tapi kalau kita lihatin dari segi time frame 4, baru aja terjadi konfirmasi di mana body candle-nya itu kemarin malam berhasil close di bawahnya 3339 sebagai level kunci untuk penurunan minggu ini. Kemudian harga lanjut turun ke bawah tapi masih ketahan di batas bawah pivot monthly 3332, dan saat ini masih terjadi sideways kecil di sesi Asia saat video dibuat ini ya. Jadi misalkan ini nanti ada potensi kenaikan, pantau terlebih dahulu, karena untuk level kunci bagian atas jangka pendeknya itu berubah 3345. Level kunci ada di sini. Misalkan untuk gold ini mampu maintain di atas level area tersebut, ring kenaikannya pun terbatas 3353 sampai dengan 3355. Tetapi kalau misalkan gagal dan harga ini mampu bergerak kembali di bawahnya 3332, potensi di atas 60% akan mengambil support 2 weekly yang berada di 3323 sampai dengan 3321, tetapi sebagai maksimumnya bisa ke 3304 sampai dengan 3296. Ini progres penurunannya dari segi teknikal, apalagi kalau misalkan didukung dari retail sales yang rilis nanti malam hasilnya adalah positif, ini bisa langsung drop ke bawah. Tapi kalau misalkan negatif, ada peluang untuk gold ini dia naik, tetapi kenaikannya ini ringnya masih terbatas. Kunci kenaikannya dari segi teknikal adalah pantau di 3345 dua zona, dan misalkan retail sales-nya nanti malam negatif, kemungkinan target selanjutnya dia akan nge-retest di level area 3353 sampai dengan 3355. Maksimumnya adalah di zona yang saya blok merah, kurang lebih di area 3364 lah. Jadi kesimpulannya untuk gold, zona pantaunya harga saat ini itu masih berada di area zona yang saya blok orange 3339 sampai dengan 3345. Dari segi time frame H4 tadi, body candle itu sudah mampu membuat konfirmasi penutupan body candle minimal H4-nya itu berhasil close di bawah 3339. Jadi masih terbuka peluang untuk gold itu turun lebih dalam. Tapi dari segi time frame kecilnya, waspadai potensi koreksi, dan bisa dikatakan koreksi ke atas misalkan harga ini sudah mampu maintain di atasnya 3345. Kalau dari segi time frame kecil, minimal H1 kalau ada body candle yang mampu tutup di atasnya 3345, peluang kemungkinan akan terjadi koreksi, dan target untuk koreksinya itu kurang lebihnya 3353 sampai dengan 3355. Tapi hati-hati karena volatility diperkirakan untuk hari ini gede ya, dan di mana Presiden Donald Trump juga ketemu dengan Presiden Rusia juga untuk hari Jumat ini ya. Rundingan masalah perang tetap ini bisa menjadi trigger atau bisa mendadak nanti itu volatility tinggi, kurang lebih ya gambaran saya sih antara nanti malam. Tapi kalau nanti malam nggak terjadi, saat hari Senin open market itu hati-hati, kemungkinan pergerakan bisa jadi liar. Cuman untuk level area SRP minggu depan nanti akan saya bahasin di outlook mingguan ya. Jadi waspadai dulu, potensi penurunan dari segi gold itu masih belum selesai. Jadi tetap hati-hati 3323, 3321, 3304, 3296 maksimum. Tapi kalau retail sales nanti malam itu hasilnya adalah negatif, berpeluang dia akan balik ke 3355. Untuk video yang terakhir, planning kemarin adalah sell ya. Saya informasikan di video yang terakhir yang saya posting kemarin, persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell. Zonanya adalah ada 3. 3369, 3374 sampai dengan 3377, maksimum 3385. Misalkan daily close-nya gagal tutup di atasnya 3385 sebagai level kunci atas, persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell dengan target terdekat 3355 dan 3354 ini sebagai target untuk TP keduanya. Harusnya di planning yang kemarin itu sudah clear. Jadi TP semua. Untuk saat ini masih belum ada planning lanjutan
Tapi misalkan harga sebelum retail sis nanti harga ini sudah mampu membuat konfirmasi di atasnya 3345, baru nanti time frame kecil cari koreksinya. Kalau mau cari ancang-ancang setup buy dengan target 3353, tapi dari segi jarak stop loss itu harus berada di bawahnya 3332. Distributnya kurang lebih sekitar 1:1, tetapi agak rawan ya, peluang di atas 50% itu stop lossnya itu akan diambil. Jadi saran saya mending wait and see dulu. Kalaupun harga ini nanti break kedorong ke atas, sekalian cek di 3355, cari reversalnya apakah ada atau tidak untuk meminimalkan risiko. Dan kalaupun dia balik turun lagi, target bisa langsung ke 3323. Atau kalau misalkan sekalian turun, menunggu di level area support kedua, karena minggu ini support 2 weekly itu kan sama sekali belum disentuh ya, atau belum di retest. Jadi biasanya kalau belum di retest sama sekali kayak gini, kalaupun ada penurunan itu jebol atau tidak jebol, biasanya ada reaksi terlebih dahulu ya, seperti halnya yang kemarin yang berada di zona yang saya blok orange di sini, break atau nggak break, dia kan ada reaksi pullback kembali ke atas, cuman sih nggak terlalu signifikan. Tapi kalaupun mau cari ancang-ancang setup buy, sebenarnya cari aman itu dengan risiko yang lebih minim, pantau di 3323 sampai dengan 3321, baru nanti targetin ke 39, maksimum adalah 45. Ini untuk jarak stop lossnya kecil, tapi hati-hati penurunan ya, penurunan untuk minggu ini masih belum selesai. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin minggu ini harga kembali lagi ke atas ya. Untuk level tertingginya itu sudah mencapai 123.700-an lah ini untuk Bitcoin. Planning kemarin adalah cari ancang-ancang setup buy juga di antara blok merah dan blok orange. Harusnya ini udah kena TP ya, karena untuk TP pertama kemarin itu kan 121.400, TP kedua 123.000. Untuk TP berhasil ke trigger, dan ini kemungkinan sih ada aksi profit taking, makanya untuk Bitcoin ini drop secara signifikan. Tetapi kalau kita lihatin dari penurunannya ini, harga juga gagal body candlenya itu close di bawahnya zona yang saya blok orange bagian bawah. Jadi kalau mau re-entry buy lagi di sesi Asia ini, kemungkinan jarak untuk risiko ya ini masih minim. Jadi planningnya tetap cari ancang-ancang setup buy untuk Bitcoin, cari sedekat mungkin dengan zona yang saya blok orange bagian bawah di sini. Kemudian untuk jarak stop loss ya, misalkan dapat harga sekarang, jarak untuk stop loss setidaknya harus sedikit berada di bawahnya low di yang sebelumnya ini 117.000 lah kurang lebih, sedikit di bawah level area tersebut. Tetapi dari segi targetnya itu bisa balik lagi ke resisten 2, kemudian maksimumnya ya tengah-tengah, kurang lebihnya di 122.300 lah kurang lebih di sini. Tapi amannya sih di resisten kedua ini sudah cukup untuk saat ini ya, karena untuk minggu ini kan kena TP semua untuk BTC ya, planning buy kemarin. Ini hanya kategorinya adalah re-entry kembali, memanfaatkan potensi yang ada mumpung risikonya kecil dari jarak untuk stop loss. Atau kalau mau dipepetin di bawah zona yang saya blok orange di sini, tentunya sini nggak masalah, tapi sedikit hati-hati. Usahakan nanti sebelum rilis data ini dipantau terlebih dahulu ya. Untuk Bitcoin planning masih tetap tidak ada perubahan selama body candle H4 belum mampu close di bawahnya zona yang saya blok orange 117.700-an. Tetap cari ancang-ancang setup buy, targetnya bebas pilih. Kalau untuk jangka panjang masih ada peluang di atasnya 125.000. Tapi kalau untuk minggu ini, kalaupun mau re-entry buy kembali, target saran saya jangan jauh-jauh terlebih dahulu, cek kembali antara 121.000 maksimum di 123.000 lah. Dengan jarak untuk stop loss itu harus berada sedikit di bawahnya low terdekat 117.000-an kurang lebih. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Untuk minggu ini sudah banyak yang TP, jadi jangan terlalu over kalau sudah kena target ya. Segala keputusan dan risiko tentunya menjadi tanggung jawab masing-masing. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.